Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hikmatut tasyri'. Az-zawaju utawi pernikahan huwa yuhzawaj iku al-asasu pondasi fi bina'il mujtama'il islami ing dalam membangun masyarakat Islam. Wa talaqu utawi cerai huwa yutalaq iku asabilu jalan liqat'i alaqati zaujain kanggo memutus pira-pira hubungan suami istri ba'dihima sebagian dari suami istri diputus min ba'din dari yang lain walakinna lizaujiyati akan tetapi bagi hubungan suami istri itu asaron ono pira-pira labet pengaruh qad yata'assaru terkadang qad yata'akharu terkadang telat apa zuhuruha munculnya pengaruh-pengaruh itu waktan sejenak ing dalam satu waktu fa ja'ala mongkon dadekake sapa Allahu Allah jalla agung sanauhu sanjungan kepada Allah dadekake al-iddatam masa tunggu masa iddah tamkusu menunggu sapa almaratu wadun fiha ing dalam iddah muddatan minan zaman beberapa waktu yunfiqu wajib memberikan belanja alaiha atas perempuan sapa mutalliquha suami yang menceraikannya wa yuskinu dan memberikan tempat tinggal ha ing bojo wadone fi baitihi ing dalem omahe liyakuna supaya ana iku fi amanin wa mi'nan dalam keadaan aman dan tenang wahai si perempuan itu tahta nazarihi tetap ada di bawah pengawasannya indharo lamun tampak hamluha dia hamil fal waladu waladuh maka jelas anak pun ya anak dia wa ilam yadhhar lamun ora tampak alhamlu hamil fi muddatil iddah selama masa iddah wa ilam yadhhar lamun ora tampak op alhamlu hamil fi muddatil iddah ing dalam masa iddah falam yu'adda mongko ora dianggap bainar rajuli wa zaujihi antara suami dan mantan istrinya apa ayu alaqatin hubungan apapun tarbutu yang mengikat apa alaqah huma suami istri idantek wis kana hubungan huwa utawi laki-laki setelah iddah habis babi hada dengan inilah dengan adanya iddah diketahui hamil apa enggak dan segala macamnya dengan ini lam yazlim ora zalim opal Islam ora zalim al mar'ata kepada pihak perempuan haitsu karena faradul Islam mewajibkan bagi suami laha untuk istrinya an-nafaqata memberi nafkah wasukna memberikan tempat tinggal majamat mahbusatan selagi perempuan itu tertahan li salihir rajul untuk kemaslahatan si suaminya wa amina dan aman ar-rajulu seseorang laki-laki min jihati zaujihi dari sisi istrinya enggak akan diambil orang karena masih masa iddah yang berhak merujuk si suami haitsu makasat sekirane dia menunggu sapa wadon muddata apa ini muddatan satu waktu yatabayyanu yang akan menjadi terang ma'a bersama waktu itu syughlu rahimiha terisikah rahimnya au faraghuhu atau kosong rahimnya wa ammal hawamilu adapun wanita-wanita hamil faqad ja'alallahu Allah telah menetapkan iddatahunna iddah mereka yang hamil al-wad'a melahirkan tola panjangkah amatul hamli waktu kehamilan ba'da tolak setelah dicerai
am qasura atau pendek. Wadzalika hal itu li'anna bara'atar rahim karena kosong tidaknya rahim ba'dal wad'i setelah melahirkan muakkadatun nyata jelas kosong wong maring lahirne fala hajata maka tiada perlu lagi ilal intidhari masa tunggu apane ditunggu wong maring lahirne wetenge wis kosong enggak ono bayi wa amara perintah sapa Allahu Allah subhanahu wa ta'ala arijala kaum laki-laki an yuskinu agar mereka memberi tempat tinggal an-nisa'a kaum perempuan mimma dari tempat tinggal yajiduna yang mereka juga mendapatkan tempat tinggal itu hum ya mereka wajib memberi tempat tinggal kalau si suami itu juga punya tempat tinggal gak ono piye maneh min sakanin yakni hunian wa ma yastati'unahu dan apa-apa yang mereka mampu hasaba maqdiratihim sesuai dengan kemampuan mereka wa ghinahum dan sesuai dengan kekayaan mereka. Sapa nang Mas sabiku aja ning ganggang iki kosong. Aja biasa ngono. Bismillahirrahmanirrahim. La aqalla mimma hum alaihi fi suknahum. Tidak boleh kurang mimma dari kekayaan hum yang mana para suami itu alaihi ada di atas kekayaan itu. Tidak boleh kurang dalam hal apa? Fi suknahum dalam hal mereka memberi tempat tinggal. Wa nahahum dan Islam melarang para mantan suami an yakmitu sengaja ilal itror membuat sesuatu yang membahayakan bihinna terhadap istri-istri yang dicerai bitadyik dengan mempersempit alaihinna atas perempuan membuatnya tidak kerasan enggak boleh fi fushatil maskan dalam hal longgarnya tempat tinggal au fil muamalah atau dalam perlakuan asna'a iqamatihinna di tengah-tengah si perempuan itu bermukim bertempat tinggal wa khussat dikhususkan zawatul ahmal perempuan-perempuan hamil bidzikrin nafaqati dengan menyebut wajib memberi nafkah ma'a wujudin nafaqati padahal wujubin nafaqah padahal wajib sebetulnya memberi nafkah likulli mu'taddatin bagi semua perempuan yang beriddah. Kenapa? Wong semua perempuan beriddah berhak mendapat nafkah, tapi yang disebut Quran suruh memberi nafkah yang hamil litawahumi anna tula muddatil hamli karena ada dugaan bahwa lamanya masa kehamilan yuhaddidu dikira membatasi zaman al-infaq waktu wajib memberi nafkah bibadi sebagian dari zaman itu tuna baqiyati bukan sisanya zaman au biziyadatil muddah atau dikira wajib nambah masa memberi nafkah idza qasurat jika hanya pendek muddatul hamli masa kehamilan fa'ujaba maka Islam pun mewajibkan an-nafaqata memberi nafkah hatta al-wad'i hingga melahirkan bahwa mau itu intiha ila iddah dan melahirkan itulah waktu berakhirnya iddah li ziyadatil idah at-tasri'i untuk semakin menambah penjelasan secara tasri' wa ammar radha adapun tentang menyusui anak falam yaj'alhu Allah tidak menjadikannya subhanahu wa ta'ala wajiban tidak wajib alal atas ibu setelah cerai tuna muqabil tanpa upah tanpa kompensasi wa madama turdi'u tifla selagi si ibu menyusui anak baby al-mustarak bainahuma yang mana anak itu milik bersama antara suami istri famin haqiha maka adalah menjadi hak
bagi ibu yang menyusui antanala ajron mendapatkan upah ala radha'atin atas menyusui itu. Tasta'inu si ibu bisa menggunakan bihi upah itu ala hayatiha untuk kebutuhan hidupnya. Wala idraril laban dan digunakan untuk menderaskan ASI, membancarkan ASI litifli bagi anak. Wa hadza muntaha al-mura'at dan wajib mengupah ini adalah benar-benar puncak Islam memberi perhatian lil ummi kepada ibu fi hadis syariah di dalam syariat ini. Wa fil waqti dzatih dan di waktu itu sendiri amarul abu wal ab wal amarul aba wal an ya'tamiru. Di saat yang sama Islam memerintahkan ayah dan ibu yang telah cerai an ya'tamiru agar kedua-duanya bertukar pikiran musyawarah bainahuma antara keduanya bil ma'ruf dengan baik-baik fi sya'ni hadzal walid tentang urusan si baby wa yatasyawaru yakni dua-duanya bermusyawarah fi amri tentang urusan si baby. Wara ituhuma dan patokan utama bagi suami istri ketika musyawarah adalah maslahatuhu demi kemaslahatan si baby. Wa sedangkan si baby amanatun menjadi amanah bainahuma antara dua-duanya. Bukan hanya kewajiban istri tanpa suami, bukan hanya kewajiban suami tanpa istri, itu amanah mereka berdua ya, harus ditanggung bersama ya. Meskipun sudah cerai. Fala yakunu maka tidaklah menjadi fasaluhuma gagalnya suami istri amma kok huma mana? Enggak usah lah huma mana ya. Fala yakunu tidak menjadi fasaluhuma gagalnya suami istri huma yo suami istri fi hayatihima gagal dalam kehidupan keluarga, tidaklah hal itu nakbatan menjadi musibah bencana ala saghiri atas si baby yang masih kecil, al-bari yang enggak berdosa. Sehingga dengan tetap wajib memperhatikan baby, gagalnya bapak ibu tetap mempertahankan keluarga tidak menjadi musibah bencana bagi anak ya. Islam gitu. Wal amru manutun billah, tapi semua perkara bergantung Gusti Allah fil farji dalam memberikan kelapangan kelonggaran ba'dad dhiqi setelah mengalami situasi sulit sempit, wal yusri memberi kemudahan ba'dal usri setelah mengalami kesulitan. Fa aula lahuma maka sepatutnya bagi suami istri an yaqida bihil amro supaya yakin kedua-duanya hanya kepada Allah al-amra kullah dalam segala urusannya. Wa yattajiha hendaknya dua-duanya menuju madhep ilaihi hanya kepada Allah. Wa yuraqibahu senantiasa dua-duanya memperhatikan Allah fi kulli amrihima dalam semua urusan. Jangan sampai dua-duanya ambil keputusan tidak merujuk kepada Gusti Allah. Wa huwa Allah lah al-manihu zat yang paring, al-mani'u atau mencegah, al-qabidu yang mensempitkan rizki, al-basid Allah pula yang melapangkan rizki. Kedawan tahajud bocah-bocah kaya pari keterak banjir ambruk kabeh. Semoga-moga tetap barokah tapi rada bodoh. Nah iso ya barokah ya alim ya. Wa zaujani si suami istri itu yatafarraqani dua-duanya berpisah fi dhilli hadhi taujihat al-Qur'aniyah. Berpisah tapi tetap dalam naungan arahan-arahan dari Al-Qur'an. Jadi mengurangi dampak negatifnya. Kalaupun berpisah tapi tetap ikut arahan Al-Qur'an.
mengikuti supervisi dari Al-Quran. Wa fi qalbi kullin minhuma, sedangkan di dalam hati masing-masing budurun, masih ada bibit-bibit lil wudi, adanya bibit cinta, lam tamut, belum mati, ya. Warubama, bisa jadi ja'aha, datang kepada bibit-bibit itu ma, angin segar, yun isu, yang membuat apa, semangat kembali itu apa, membuat bergairah kembali, ha, bibit-bibit cinta itu, fi yaumin minal ayyam, di suatu hari, ya. Kayak presiden dengan Bu Titik Soeharto kan ada bibit-bibit lagi itu. Kayak mulai bersemi. Kemarin buka bersama juga ya. Ya buka bersama keluarga gitu. Siapa tahu terus nikah lagi. Wong jenenge sempat berkumpul 20 tahun, mosok terus bibit cintanya mati sama sekali, enggak. Ada budur lil wuddi lam tamut, masih ada bibit cinta belum mati, tersiram air asmara, kena hujan asmara, tumbuh kembali. Masya Allah, Masya Allah. Warubama, bisa jadi ja'a tekoha ing benih-benih cinta tadi, opo ma barang yun isu, yang membuat bergairah semangat kembali ha ing bibit cinta fi yaumin minal ayyam ila adabin rafi, kepada satu adab yang luhur, yuridu, ingin al-islamu Islam, an yusbiro, mewarnai, bihi, dengan adab yang tinggi itu, hayatal jamaatil muslimah, mewarnai kehidupan komunitas muslim, wa yusi'a, dan menyebarkan, membuat semerbak, fiha, dalam kehidupan muslim, ariyahahu, bau harumnya, wasadahu, sama harum. Al-muhadaratu thalathun, perkuliahan yang ke-30, at-tartilu fi tilawatil Qur'an, tentang tartil dalam membaca Al-Qur'an. Ya ayyuhal muzzammil, wahai orang yang sedang berselimut. Tartil itu per huruf kau baca dengan sebenar-benarnya, enggak ditambah, enggak dikurangi. Itu namanya tartil. Termasuk sifatul huruf, ahwalul huruf. Ha ya ha. Kadang-kadang orang itu ha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu enggak tartil ya. Harusnya per huruf diucap dengan sebenar-benarnya mengucap huruf itu. Ha, 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 ha. Assalamualaikum warahmatullahi. Ha. Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang orang ono semiha. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu enggak tartil. Ya. Per huruf melafatkannya harus benar. Ada'u kulli harfin bihaqqi, itu namanya tartil. Saben huruf dilafatkan dengan sebenar-benarnya, termasuk panjang pendeknya, karena bisa merubah makna. Teman-teman yang Jakarta atau manapun, dari kecil belajarlah dal itu zalqili, tapi ujung lidah itu kena antara gigi dan gusi. Ini dal, jangan di langit-langit. Beberapa teman Jakarta dalnya di langit-langit. Dal itu di langit-langit, Mas. Itu belum tartil. Harusnya lafatkan dengan sebenarnya. Dal. Terus beberapa orang Blitar kena gigi enggak kena gusi. Alhamdulillah, ya salah. Alhamdulillah itu salah. Itu full neng gigi, enggak kena gusi.
Sing Jakarta full di langit-langit. Gusi pun nggak kena apalagi gigi. Harusnya jadi itu di situ. Ya, apa tartil itu? Berhuruf, lafadzkan dengan sebenarnya. Apa tadi? Ada ukulli harfin bihaqqi. Harokat u ya u mencucu. Ayo a buka a. Ojo a enggak bener ya. Iyo i meringis i. Nah, minasyai. Asalnya shin fathah sya. Ketemu ya syai. Bukan syai tapi syai. A'udzu billahi minasyai. Nah gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syai bukan syai. Him ya him. Jangan him. Beberapa orang Arab Yaman sukanya him. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bukan him. Meringis mas. Him. Lafadzkan dengan sebenarnya. Ada ukuli harfin bihaqqi. Dah, belajar yang temenanan. Sanggumu mati ya? Ya. Terus bapak saya sepuh umur 80, ompong. Itu karena dari muda terbiasa tartil fasih. Sepuh ompong ini tetap fasih. Kayak saya sudah ompong. Tapi do ya tetap do. Enggak bocor do. Jadi ompong itu enggak menghalangi, tetap fasih. Kalau dari awal memang wis latihan dan enggak teknian ya. Pentingnya ya. Qumil laila illa qalila. Qum bangun olehmu alaila waktu malam tahajud illa qalila kecuali sedikit saja tidurnya. Nisfahu separuh malam. Berarti tahajudnya separuh. Awing kusminhu atau kurangi dari separuh itu qalilan sedikit. 50-50 atau 55-45. Perbandingannya antara tidur dan tahajud. Auzid alaihi atau tambah di atas separuh. 45 tidurnya, 55 tahajudnya. Atau 45 tahajudnya, 55 tidurnya. Tambah dikit, kurang dikit. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah tartilkan Quran, tartilan dengan benar-benar tartil. Ini dulu turun di Mekah, awal-awal Islam kan ini, awal-awal terima wahyu. Dan belum ada perintah sholat 5 waktu. Ya, sholat malam. Sehingga diperintah selama sekali. Selanjutnya disyariatkan 5 waktu. Andai malamnya ya sudah 11 rakaat itu ya wis bagus. 11 itu monggo. Yang 6 tambah tahajud, yang 5 witir. Yang 8 tahajud, yang 3 witir. Yang 10 tahajud, yang 1 witir. Witir semua juga boleh langsung sekali salam. Gue oleh songo bingung teman. Iki wis piro iku mau. Sampeyan saja ngimami tarawih qul Allah terus bisa bingung. Ki rakaat pertama apa kedua? Surate qul kabeh. Loro bingung apa maneh 11 dadi salaman. Inna sanulqi 'alaika sungguh kami akan menyampaikan kepadamu qaulan tsaqila. Dawuh yang itu benar-benar berbobot. Sampeyan harus punya mental baja, siap segala-galanya. Ya, jangan-jangan ketiban wahyu enggak kuat. Inna nasyi'atal laili sungguh waktu-waktu malam
Iya ya waktu-waktu malam itu asyaddu luweh banget. Apane sing luweh banget wataan bobote. Wa aqwa mulan luweh lurus. Apane kilan pangucape. Jadi perlu bangun malam, nanti malam-malam oleh wahyu. Itu malam yang abad itu, kalau wahyu disampaikan di waktu malam, insya Allah gak belak-belok lurus. Dan itu menginspirasi kita. Malam bertafakur, malam membahas hukum, malam maca kitab, itu insya Allah menghasilkan ilmu yang lebih lurus. Enggak banyak pikiran macam-macam. Innalaka fin nahari sabahan tawila. Inna sesungguhnya laka bagimu Muhammad fin nahari ing dalam waktu awan sabahan ono waktu kesempatan untuk berkiprah kerja ngalor ngidul ngitan ngulon itu sabahan. Dari kata-kata sabaha renang ya. Tawilan yang lama. Jadi enggak perlu bengi barang kerja. Awan kamu punya kesempatan panjang untuk berkiprah, ngalor ngidul ngitan ngulon usaha. Wadhkurisma rabbika dan ingatlah sebutlah nama Allah dalam bekerja juga di waktu siang malam. Wa tabattal ilaihi tabtila. Benar-benar tabattullah. Tabatul itu hampir full mikir akhirat. Konsentrasi ilaihi kepada Allah tabdilan dengan benar-benar fokus akhirat. Al-Batul itu Fatimah al-Batul. Fatimah yang full konsentrasi akhirat, zuhud dari dunia. Namanya Al-Batul. Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Allah Tuhan pemilik seluruh jagat mulai timur sampai barat. La ilaha illahu. Sungguh tiada sesembahan yang sejati kecuali hanya Dia Allah. Fattakhidhu wakila. Maka jadikan Allah wakila tempat berserah diri. Kalau dilok-lokne berdakwah piye? Wasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah kamu atas apa yang mereka ucapkan. Kayak tadi malam ada tamu kiai-kiai ngabari kepada saya. Di Malang ada ustadz terkenal top, tapi enggak ngerti saya atau apa. Ngomong di depan jamaahnya, di depan wali-wali murid. Marzuki membeli mobil enggak jelas duit. Ia menengahi, enggak apa-apa sakarpe. Tak jawab pun dia juga enggak ngerti saya. Juga enggak pernah ke sini. Wahjuruhum hadron jamila. Tinggalkan mereka, enggak usah direken. Hadron jamila dengan meninggalkan yang baik-baik. Mulai dilabrak ra usah. Dan kalau Allah mentakdirkan zaman memang diberi keramat tenan, kayak apapun orang bengok-bengok jelek-jelek ini sampai umat tetap lebih percaya kepada sampai. Yang penting orang itu lurus, jangan punya track record yang tidak baik, jangan punya cacat moral, dan harus istiqomah, aja mencela-mencela. Kalau orang bertahun-tahun lurus kayak begitu, mau diolok-olok kayak apa, umat yang nggak percaya, dari dulu mengenal beliau nggak seperti itu. Nah gitu. Mudah dijatuhkan itu karena memang punya masa lalu yang tidak baik. Diunggah mana masa lalunya habis. Mudah dijatuhkan karena enggak konsisten, mencela. Pokoknya orang istiqomah lurus kenceng santai aja. Cekengan pusat. Tawakal Allah. Enggak lek jatuh, enggak jatuh. Sing percaya kono ya paling bolone kono tok. Bolone kono kadung percayane karo kono. Masih sama klarifikasi ya tetap enggak percaya badan fanatike karo kono. Gimana? Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Dulu itu pas membeli Altis nyicil
Nah, yang ngurusi pembeliannya, fakturnya sampai surat selesai Pak Ciarip. Sing biasa ada Jumatan nunggu kursi itu. Kalau pas kita agak kerepotan bayar, ya dibayar dhisik sama Pak Kaji Arif, terus kami nanti ngijoli ke Pak Kaji Arif. Nah, Pak Haji Arif yang dari awal memproses pembelian Altis itu tahu betul cara saya membeli. Jadi ono Ustadz ngomong di depan Pak Haji Arif, itu Marzuki itu dapat dari gubernur paling itu. Kebetulan hampir berbarengan dengan Pilpres Jokowi pertama. Ya, sekitar tahun 14 itu. 13-14 membeli itu. Ngamuk Pak Haji Arif. Jadi Ustaz, cangkem. Jengawur ya. Itu saya yang memproses itu. Yang nyampe nih memasukkan cicilannya ke bank juga saya. Jadi saya tahu betul bagaimana Kiai Marzuki membeli Altis itu. Orang kok jiwa itu kok gubernur presiden orang ngawur itu. Endelalah itu dulu awal membeli sedan Selo berbarengan dengan peristiwa apa? Di Malang Kota itu wali kotanya orang Abangan, enggak soli. Nah, kiai-kiai banyak menjauh. Terus dimanfaatkan kaum non-muslim untuk ada di lingkaran wali kota yang enggak soli ini. Mereka punya kepentingan ingin mengajukan izin gereja dekat stasiun, bekas pabrik rokok Grendel. Kalau sampai wali kota teken izin itu, maka ikon kota Malang itu bukan Masjid Jamek, tapi gereja itu. Itu nanti kalau dibangun, gedenya melebihi Masjid Jamek. Bilalah mereka ke rumah minta persetujuan saya juga. Kaum-kaum pendeta-pendeta itu. Saya jadi tahu, wah, ini kalau semua kiai menjauhi wali kota, bahaya juga itu. Tidak ada yang mendampingi wali kota, membahayakan Islam. Terus saya nekat, saya harus dekat dengan wali kota. Supaya ada ono opo-opo minta pertimbangannya ke kita, bukan kepada pastor-pastor itu. Ya, bahaya Bang. Nah, akhirnya saya mendekat, bisa ngomong dengan wali kota, supaya itu enggak jadi. Dan teman-teman Kristen juga tak beri pertimbangan. Panjenengan kepinginnya membuat tempat ibadah, yang bisa ibadah dengan tenang, damai, khusyuk, apa gegeran terus. Ya, pengennya tenang, damai. Nah, kalau tenang, damai jangan di situ. Itu samping pabrik itu ada tembok memang. Tapi balik tembok itu ada Masjid Al-Ikhlas. Kalau kamu bangun di situ seakan dibatasi tembok. Tapi jarak antara gereja dengan masjid itu enggak ada 40 meter. Pertama menyalahi aturan 3 menteri, jaraknya harus minimal 200 meter. Yang kedua, nanti kalau orang-orang kampung enggak terima, zaman pas kebaktian, sepikir masjid, adep neneng gereja, terus tibaan rame-rame dangdung. Sampeyan yang enggak iso tenang. Mending jenengan cari tempat yang agak jauh dari perkotaan, desa. Syukur itu di perumahan modern yang mayoritas Kristen. Tenang karena di komunitas sampean. Ya, jauh dari komunitas Muslim, tidak saling mengganggu. Paham mereka akhirnya terus dialihkan ke tempat lain. Pak Wali Kota pun juga enggak sampai memberi izin. Terus saya plus ketika itu durung usum guru TPG diberi insentif berapa. Alhamdulillah berhasil kita bujuk
memberi 75 ketika itu ya per bulan. Ngambilnya kalau nggak salah 4 bulan sekali, 300. Lumayan mas guru TPQ, 4 bulan pisan oleh 300 ketika itu. Nah seabang-abangnya orang, nggak soli kayak apapun. Kalau didampingi orang yang ngerti masih lumayan. Mudorotnya bisa dikurangi. Kebetulan pas saya bisa membeli selo. Selo itu bukan membeli. Ada teman bangkrut usahanya, lalu butuh minjam. Nah minjam ke bank nggak bisa karena surat ini sudah diakunkan. Nggak bisa minjam. Kemudian pakai nama saya, pinjam atas nama saya. Bisalah dapat pinjaman ke bank. Nyicil beberapa kali nggak bisa nyicil kemarin. Akhirnya mobil silo miliknya diberikan kepada saya yang nyicil di bank itu. Rame loh Marzuki Cedok Wali Kota oleh sedan selo. Itu pas saya jadi ketua PC. Jadi sekian kali kasus dapat mobil itu berbarengan dengan peristiwa politik. Ya sudah. Akhirnya beberapa orang yang nggak ngerti salah paham. Tapi jamaah yang biasa ke sini ya tahu. Itu resiko. Dan nggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muzammil. Qala lughawiyun. Al-Muzammil maknanya apa? Al-multaffu, orang yang berselimut, berkerubutan, fi thiyabi, dengan bajunya. Wa aslu, asal dari muzammil adalah tazammala yatazammalu fahuwa mutazammil. Fa udrimat diidrobukan atau utak fi zai, fa suqilat, kemudian diabutkan, ditasdid maksudnya. Bacaan zai menjadi muzammil. Wa kulman, setiap orang iltaffa yang berselimut bitaubi, dengan bajunya, faqad tazammala, maka benar-benar dia telah bertazammala. Iltaffa fi'il madhi, masdarnya iltifaf, isim fa'ilnya multaffun, ya. Iltaffa yaltaffu iltifafan fahuwa multaffun. Makanya tadi saya bacanya al-multaffu fi siyabi. Qala dawuh sapa Imru'ul Qais, ka'anna abana koyok-koyok sedune bapak kita, fi afanini watqihi, ing dalem warna-warnane bajune, iku kabiru unasin, koyok orang besar, apa bajat, fi bajatin, ing dalem bajat, muzammalin, yang diselimuti. Wa qala dhu ar-rimmah, wa min naimin an lailiha mutazammil. Banyak orang yang tidur di waktu malam, mutazammil, yang selimut. Warattilil Qur'ana tartila. Qala Zajjad, rattala yurattilu tartilan. Maknanya apa? Bayyanahu, dia menjelaskan bacaannya. Tabyinan, dengan benar-benar jelas. Wat tabyinu la yatimmu illa bi izhari jami'il huruf. Membaca dengan jelas tidak bisa sempurna kecuali dengan memperjelas semua hurufnya. Wa tawfiyatiha, dan memenuhi semua huruf itu haqqaha, akan haknya. Dibaca dengan sebenar-benarnya, minal isba', secara penuh. Salam ojo Assalamualaikum warahmatullahi, kok nguniku piye? Aja Assalamualaikum, hamzahnya enggak kamu izharkan, enggak kamu baca dengan sak cetho-cethone, itu enggak tartil. Harusnya Assalamualaikum,
Ojo kum, oh bisa. Assalamualaikum. Kaf domah ko, ini piye? Kaf domah ya ku. Assalamualaikum warahmatullah pendek, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beberapa mubalik bacanya warahmatullahi, kok diolor itu piye? Ya, itu contoh tidak tartil. Waqafai warahmatullah wabarakatuh. Wa qala al-mubarrid asluhu asalnya rattala yurattilu iku min qaulin saking ucapane wong Arab. Sagrun ratlun. Sagrun gigi depan, ratlun yang ratlun apa? Idza kana nalika ono apa gigi depan nalika ono baina sanaya di antara gigi depan iftirakun perpisahan laisa bil kasir enggak sampai nemen-nemen. Jadi ini gigi depan. Kadang gigi depan itu kemepetan sampai pating pesalsil. Enggak ono tempat rodok rene rodok metu. Nah, stagrun ratlun itu mulut yang gigi depannya ada gang titik-titik. Tapi enggak sampai akeh-akeh kan. Antar gigi ada jarak. Nah, tartil itu ya per huruf kamu ucapkan ojo apa terlalu mepet dengan huruf lain, gandeng-gandeng ojo. Kalau model Jawa Tengah kayak Kudusan biar seakan-akan per huruf itu ada pisah, ada jarak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Gurune ngono kuwi. Itu rattala yurattilu tartilan. Wa qala dawu sapa alaih at-tartilu tansiqu syai'. Tartil itu mentertibkan sesuatu. Nasaka nasiku menata dengan tartib. Sagrun ratlun maknanya sagrun hasanut tandid. Bagus oleh mangur untu. Dulu itu kadang gigi yang enggak karu-karuan, kalau sekarang kan pakai kawat menatanya. Apa kawat gigi itu namanya? Nama? Bendrat. Ya. Kalau dulu ada yang tukang ngikir untuk ya namanya dipangur. Ini yang ada yang ketinggian di ini ben podo ranca terus ono sing iki di tandid. Wa maknal ayati iqra bacalah Al-Qur'an ala tu'adatin dengan pelan ojo kesusu wa tamahulin ya sama alon wa tabyini hurufin dan memperjelas setiap hurufnya ma'atadabburil ma'ani beserta merenungkan makna-maknanya. Inna nasyi'atal laili ay awqatal laili wa sa'atihi, waktu-waktu malam dan saat-saat malam. Summiyat bidzalika, waktu malam dinamakan nasyi'atul lail li'annaha tansa' syai'an ba'da syai'an. Karena waktu malam itu muncul sedikit demi sedikit. Yuqalu diucapkan nasa'as sahabu idza ibtada'a. Awan itu nasa'a. Apa maknanya? Idza ibtada'a mulai muncul. Nasyi'atu wazan fa'ilah min nasa'at. Dari fi'il madhi nasa'at mudhari'nya tansa'u fa'ilnya fahiya nasyi'atun. Wal muradu sa'atul lailin nasyi'ah. Yang dimaksud saat-saat malam yang mulai muncul. Faktafa mengko ngalap cukup bil wasfi menyebut sifatnya saja. Anil ismi dari mausufnya. Aslinya gimana? Sa'atil laili an-nasyi'ah. An-nasyi'ah itu sifat. Nah sekarang disebut apa sifatnya tok, saat mausufnya enggak disebut. Ya, tadinya sa'atil laili an-nasyi'ah disebutnya malih nasyi'atal laili. Wa qala Az-Zamakhsyari nasyi'atul laili
an-nafsun nasi'ah bil laili. Jiwa yang semangat di waktu malam. Allati tansa'u yang bangun min madja'iha dari tempat tidurnya ilal ibadah untuk beribadah. Maksudnya tanhadu bangun, bangkit. Wa ansada mensenandungkan syair Ibnu Sikit. Falamma antan sa'a qama khirqun. Falamma antan sa'a ketika muncul waktu malam, qama bangun khirqun segolongan minal fityan dari anak-anak muda. Ya, mukhtalikun yang berakhlak baik. Kok hantum-hantum itu maknanya banyak makan. Tapi ya kadang ono wong mangane kuat tapi tangi begini ya kuat. Sing umum lek mangane akeh ya turune ya akeh mensyukuri panganan. Asyaddu wa ta'an wa aqwamu qila al-Fatihah.